Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilmain.id. Bersama gua Danang. Kali ini kita akan mereview Mercedes-Benz C200. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilmain.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Di sebelah gua ini sudah ada Mercedes-Benz C200 dan ini adalah varian tahun 2022. Tapi kita akan mereview lagi lebih dalam apa saja fiturnya dan apakah ada kekurangan dari mobil mewah Mercedes-Benz ini. Dan kita akan mulai dari sisi bagian depan dulu. Bagian depan jelas kesan mewahnya masih terasa banget. Mercedes-Benz terus menjaga kesan mewah ini. Dan bahkan kalau menurut gua ya, Mercedes-Benz ini tampilannya lebih mewah daripada BMW yang seri 3 ya. Karena ini kan C-Class, jadi lawannya adalah BMW seri 3. Kalau menurut gue tampilannya ini lebih mewah. Kalau BMW itu lebih sporty, sedangkan ini mewah. Kesan mewah itu muncul dari bagian grillnya. Bagian grillnya ini logonya gede banget ya. Ini udah ikonik banget. Dari dulu Mercedes-Benz emang punya ikon besar di tengah dan ada kecil di sini. Untuk lampunya sudah jelas mobil ini menggunakan LED high performance ya. Dia sudah bisa mendeteksi objek di depan sehingga ketika misalnya lampu ini menyinari mobil di depan, dia akan menutup beberapa bagian-bagian sehingga nggak silau untuk pengemudi di bagian depannya. Dan ini udah full LED semuanya. Ini ada DRL-nya yang ya keren banget sehingga nggak salah kalau memang Mercedes-Benz ini brand yang banyak digandrungi sama eksekutif ya. Tapi sayangnya gue sedikit menemukan hal-hal yang sedikit kurang pas gitu ya. Yaitu di bagian bawah bumper ini dia semacam sisik-sisik gitu. Dan ini tidak bolong. Dia tertutup semua. Hanya bolong di bagian sini saja. Tapi di samping sini tertutup. Mungkin mau meningkatkan aerodinamika. Tapi alangkah baiknya kalau memang bolong. Ini karena bolong nih. Kenapa ini enggak? Aneh aja sih kalau menurut gue. Sekalian aja dibuat bolong supaya aliran anginnya lebih masuk ke dalam. Di sini ada sensor-sensor, ada 6 sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sensor mobil ini sangat banyak. Wajar lah karena mobil Mercedes-Benz kalau menurut gue teknologinya lebih canggih daripada kompetitornya. Di bagian bannya, Mercedes-Benz C200 ini menggunakan Pirelli Cinturato. Velgnya ini ukurannya cukup besar, ringnya 18 dan dia two-tone ya. Satunya silver, di dalamnya hitam glossy. Ukuran bannya 225/45, ring 18 dan sudah pasti run flat tire sehingga tidak butuh ban serep. Dan yang kalau gue lihat ya, ini mobil standar banget. Tapi jarak ban ke fender ini mepet. Ini jadi ya orang kalau beli mobil ini nggak perlu dimodif-modif lagi gitu. Biasanya kan mobil sedan kalau misalnya ininya tinggi tuh jelek. Tapi ini udah pendek banget, 3 jari. Jadi nggak perlu dimodif, udah cukup standar aja. Dan cakramnya gede banget, dia udah jelas pasti teknologi remnya bagus. Ini udah keren dan sudah pasti sangat rapih sekali ya. Walaupun mobil ini dirakit di Indonesia, tapi finishingnya jelas rapih banget. Ini Mercedes-Benz. Di bagian samping, mobil Mercedes-Benz C200 ini panjang. Panjangnya itu 4,7 meter. Yang artinya, mobil C-Class semakin panjang. Lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,4 meter. Jadi rendah banget. Dan bobotnya 2,2 ton. Jadi mobil ini cenderung berat ya. Karena teknologinya banyak, terus
elektroniknya banyak, bodinya tebel-tebel karena ini mobil premium, sehingga tuh ini kayak batu, tau nggak, diketok tuh kayak batu, serius. Ini ada peredamnya di balik besi ini, ada peredam dan pelindung sehingga bobotnya berat. Ketika dibuka, tutupannya blep gitu, sehingga sudah pasti mantep. Di sini ada krom-kroman, tapi krom-kromannya bukan krom-kroman glossy yang mengkilap gitu ya. Ini krom-kroman khas mobil premium. BMW juga seperti ini, dan Mercedes juga cukup keren gitu ya. Lalu di bagian pintunya ini ada krom yang mengkilap. Nah, ini di sini. Jadi krom-kroman yang mengkilap di sini. Mobil ini juga sudah menggunakan smart key, sehingga sudah tidak perlu pakai buka-buka kunci lagi karena emang juga nggak ada lubang kuncinya. Di sini bisa sensor kalau misalnya mau kunci di sini, atau tinggal aja. Jadi nama fiturnya adalah Keyless Go Comfort. Jadi tinggal keluar asal kuncinya di kantong, jalan aja, mobil akan terkunci sendiri. Nanti ketika dekat, mobil akan terbuka sendiri. Itu udah umum sih di BMW juga, di BMW G20 juga udah ada, di seri C200 sebelumnya juga ada. Karena ini adalah varian C200 Avantgarde, jadi atapnya polos, nggak ada panoramic roof. Ya kurang sih, kalau misalnya mau ada panoramic roof dia pakai C300, jadi kesan mewahnya lebih terasa banget. Di bagian belakang, lampunya memang sudah ciri khasnya Mercedes-Benz ya. LED-nya itu keren banget, serius. Yang gue paling suka di tipe sebelumnya tuh CLA itu keren, dan CLS juga, waduh, indah banget. Jadi racikannya itu kayak seni gitu. Jadi bukan sekedar lampu aja gitu, dia menggunakan potongan-potongan LED, dan pendarannya tuh di bagian bawah itu kayak ada semacam sisik-sisik gitu. Pokoknya ini, aduh, kalau lihat langsung keren banget. Apalagi dari sisi bagian atas ini, itu wow, ini piece of art. Jadi bukan cuma sekedar lampu aja. Di bagian belakang ini juga ada sensor-sensor banyak, ada 4 untuk sensor mundur, dan ini juga sudah menggunakan convert ya. Kalau misalnya diayunkan, dia bisa ngangkat, asal ada kuncinya. Lalu di bagian lampu sini juga ada warnanya udah putih ya, keren gitu. Di bawahnya, ini bukan muffler yang asli, ini nggak bolong gitu. Selalu deh Mercedes-Benz ini kelemahannya di situ, dia nggak bolong gitu. Ini cuma hiasan doang. Sebelah sini juga mufflernya di sebelah sini, di bawah ngumpet, sehingga ini hanya hiasan aja. Sayang gitu, kenapa sih nggak dikasih muffler aja gitu. Dan ini ada mata kucingnya, rapi lah. Lanjut kita ke bagian bagasinya, sudah jelas, sudah pasti elektrik, dan bagasinya standar sedan ya, luas dan rapih. Sudah ada penutup semua, sudah pasti. Di sini ada kompartemen yang dulunya adalah ban serep. Kalau mobil Mercedes-Benz tahun 2000-an itu ban serep, ini kosong, jadi bisa buat naro-naro. Dan ini nggak ada apa-apaan sih, di sini polos ya, kosong. Paling di sini ada toolkit, dan di sini bisa buat tombol buat jatuhin kursi depan, kursi belakang. Di sini untuk gantung-gantung. Ya, beginilah Mercedes-Benz, keren banget sih emang. Ya, seperti halnya mobil Eropa, pasti sudah menggunakan hydraulic cup mesinnya, dan ini adalah tampilan mesin Mercedes-Benz C200 yang kalau menurut gua padat ya. Padahal ini cc-nya 1500 loh. Tapi ini tertutup semua dan kayak mesin gede gitu loh. Kayak mesin 3000 cc. Ini nggak ada rongga sama sekali. Bagian mesinnya itu terbungkus rapih. Dan pinggir-pinggirnya itu tertutup rapat. Sehingga waduh, tanpa cacat sih kalau menurut gua. Dan di samping-sampingnya ini ada peredam-peredamnya, peredam panas berupa aluminium. Terus di sini juga ada peredam panas aluminium, di situ ada peredam peredam material soft touch, dan di sini crumple zone-nya dalam. Jadi meskipun mobil ini tabrakan, kemungkinan besar
nggak akan menghancurkan bagian mesin kecuali kalau kenceng banget ya. Untuk tenaga yang dihasilkan Mercedes-Benz C200 Avantgarde ini, dia menggunakan mesin 1500 cc turbo yang menghasilkan 200 horsepower di 5800 rpm dan torsinya mencapai 300 Nm di 1800 rpm. Akselerasinya, Mercedes-Benz mengklaim 0 sampai 100 km per jam dicapai dalam waktu 7,3 detik dan top speednya mencapai 246 km per jam. Untuk konsumsi BBM-nya diklaim hanya 6,3 sampai 7,2 liter per 100 km. Jadi termasuk irit sih karena dia cc-nya kecil ya, 1500 turbo. Jadi ya meskipun mobil mewah tapi tergolong irit. Karena kalau Mercedes-Benz zaman dulu itu waduh, boros-boros, apalagi yang sudah cc-cc-nya 2000, 2500, 3000, 6 silinder udah tuh pasti boros. Karena ini kan 4 silinder jadi irit. Jadi kalau menurut gua buat Anda yang suka berkendara, suka kebut-kebutan, C200 ini juga oke loh. Tenaganya sampai 200 horsepower. Di dalam interior Mercedes-Benz C200 ini, wow, ini udah lebih futuristik lagi dibanding generasi sebelumnya. Udah ada layar ya kan. Layar di sini 12 inci, di sini speedometernya udah full digital. Setirnya ini antara campuran klasik dan modern. Di sini materialnya luar biasa dan tengahnya ini tinggi banget, konsol tengahnya, dan ini layarnya tuh dia kayak floating gitu ya, dia di keluar dan memang kualitasnya nggak diragukan lah. Mercedes-Benz udah luar biasa, udah keren. Tengahnya juga ada kompartemen dan di sini ada USB Type-C. Di sini juga bisa untuk wireless charging di dalam ya. Ini kalau mau HP lupa ya tinggalan di dalam nih. Dia konsepnya begitu dan waduh, ini udah benar-benar deh. Mantep. Atapnya hitam dan kualitasnya tuh ya nggak ada lagi yang hard touch di sini. Semua soft touch. Ini semua udah terbukanya udah bagus. Joknya juga sangat sporty walaupun mobil ini mobil yang elegan, yang mewah, tapi joknya sporty banget. Dia hampir bucket seat dan cenderung keras kalau menurut gua karena C200 ya. C-Class itu lebih ke sport. Kalau yang mewahnya tuh S-Class dan E-Class. Dan semua pengaturannya sudah pasti elektrik dan waduh keren banget. Ininya juga elektrik. Dan audionya, wow, Mercedes-Benz emang juara sih kalau audionya. Terus joknya juga udah perforated sehingga kalau misalnya kepanasan nggak bakal mungkin, tinggal klik aja angin keluar dari punggung. Dan atapnya hitam serta wow keren banget sih. Udahlah kalau menurut gue ini untuk kelas Indonesia ya, ini mobil ultimate untuk pasar orang Indonesia. Untuk di layar ini ada macam-macam. Dia ada AC diatur dari sini. Dan telepon, navigasi, semua ada diatur di sini. Dan kamera juga ada. Bahkan di sini sudah tidak ada lagi persnelingnya ada di sini. Mungkin kalau yang belum terbiasa udah pasti salah nih. Kalau saya di sini, persneling di sini. Dan bedanya itu di sini kosong. Untuk parking brake ada di bagian kanan, jadi ngumpet gitu ya. Kalau misalnya orang yang nggak biasa juga, mana nih ngerem handremnya, parking brake-nya yang mana nih? Di sini, cek gitu. Jadi bener-bener clean gitu. Di sini kok kosong. Mirrornya ini, wow, ini sistemnya frameless yang mulai-mulai diikutin BMW ya. BMW mulai-mulai ngikutin frameless segini. Kalau Mercedes-Benz sih udah lama nih frameless seperti ini. Meskipun ini C-Class, tapi Mercedes-Benz tetap memperhatikan kenyamanan penumpang belakang ya. Kalau menurut gua ini sedikit lebih lega daripada versi sebelumnya ya. Karena yang tahun 2018-2019 itu cenderung sempit sih di belakang ini. Tapi ini dia buat joknya itu dia melengkung gitu. Jadi konturnya tuh melengkung sehingga kaki itu lebih luas gitu. Dan ini juga melengkung begini sehingga otomatis
kesannya tuh nggak sempit gitu, walaupun ini tinggi ya. Nah itu dia, jadi tetap diperhatikan di bagian belakang. Ya mungkin ada aja orang yang beli mobil Mercedes-Benz C200 ini menggunakan jasa supir ya. Jadi mereka tetap enak walaupun agak tegak sih sebenarnya. Paling enak emang E-Class atau S-Class, itu rebah banget. Kalau ini tegak dan keras gitu joknya. Dan di sini ada AC-nya tapi tidak ada pengaturannya. Jadi pengaturannya di depan. Lalu sini juga ada armrest, dan armrestnya seperti biasa. Di sini ada buat naro-naro. Dan untuk cup holder sebelah kanan kiri, dan ini plastiknya itu mewah gitu ya, keren, bagus banget gitu. Yang namanya Mercedes-Benz. Dan yang gue suka dari mobil-mobil Eropa ini, karpetnya tuh tebel banget, asli tebel banget, dan ini membuat kesan mewahnya tuh makin terasa. Meskipun semuanya ini bludru, sehingga kalau misalnya becek-becek ya masuk ke sini, waduh susah tuh ngilanginnya. Tapi ya lumayan lama, nyaman banget sih di sini. Untuk harga dari Mercedes-Benz C200 Avantgarde ini di angka 970 juta off the road ya, dan sudah tersedia di event Jakarta Auto Week 2023. Bagi yang suka dengan Mercedes-Benz dan pengen punya Mercedes-Benz baru, silakan bisa order di sini. Oke, sekian dulu review gue tentang Mercedes-Benz C200 Avantgarde. Buat kalian yang sedang mencari mobil Mercedes-Benz bekas, mulai dari tahun yang 80-an sampai tahun baru 2018-2019, bisa cari di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Sekian dari gue Danang, and see you in next video.